Pernahkah Anda berpikir bagaimana data bisa bercerita? Bagi saya, setiap angka menyimpan strategi. Halo, nama saya Muhammad Raka Noviansyah, lulusan Program Studi Manajemen Universitas Indonesia. Dan inilah perjalanan singkat saya. Saya memiliki minat di bidang analisis keuangan, manajemen keuangan, keuangan perusahaan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selama berkuliah dan mencari pengalaman di dunia profesional, saya belajar banyak tentang bagaimana menganalisis laporan keuangan, menyusun model keuangan, dan menarik kesimpulan dari data yang jumlahnya cukup besar. Dari sana, saya terbiasa menyusun laporan yang bukan hanya berisi angka, tetapi juga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Perjalanan profesional saya dimulai dengan pengalaman magang di berbagai perusahaan tentunya. Yang pertama dimulai dari finance intern di PT MNC Radio Networks, lalu dilanjutkan dengan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Kemendikbud sebagai Finance Account Receivable di Lazada Indonesia, lalu yang terakhir sebagai Finance Analyst di PT Paragon Technology and Innovation. Saya melihat diri saya sebagai pribadi yang disiplin, teratur, dan terbiasa menyusun serta mengeksekusi rencana kerja yang lebih sistematis. Saya juga terbuka terhadap ide dan pengalaman baru, sehingga membuat saya lebih mudah beradaptasi di berbagai situasi. Dalam berinteraksi, saya berusaha menjaga sikap positif, membangun hubungan baik, dan menyambut tantangan dengan antusias. Namun, meskipun begitu, saya mudah merasa cemas terhadap tekanan dan perubahan yang datangnya mendadak. Saya mengatasi hal tersebut dengan membuat skala prioritas, membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana, serta melatih ketenangan diri saya agar tetap fokus. Cara tersebut membantu saya menjadikan perubahan dan tekanan menjadi motivasi untuk terus berkembang. Perkembangan dunia digital saat ini telah menghadirkan perubahan besar di hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, hingga bagaimana bisnis itu dijalankan. Transformasi ini tidak hanya menciptakan peluang baru, tetapi juga menuntut kesiapan individu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan cepat. Hal inilah yang mendorong saya untuk ikut terlibat melalui program Digistar Class Internship by Telkom, yaitu program yang saya lihat sebagai kesempatan besar bagi saya untuk terjun langsung ke dalam ekosistem digital yang dinamis. Bagi saya sendiri, pengalaman nyata di dunia profesional dan kesempatan besar untuk mendapatkan bimbingan dan insentif merupakan kombinasi yang ideal untuk mengembangkan diri saya. Saya percaya, melalui program ini saya tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga mengasah pola pikir profesional saya yang lebih matang. Saat ini, saya merupakan seorang fresh graduate yang sedang mencari kesempatan kerja terbaik dan sesuai dengan pengembangan diri serta jalur karir yang saya telah tetapkan. Dalam proses tersebut, saya terus meningkatkan kompetensi dengan memperdalam pengetahuan di bidang keuangan, khususnya untuk topik yang pernah saya pelajari di bangku perkuliahan, seperti model dan valuasi keuangan, serta perencanaan dan analisis keuangan. Selain memperdalam aspek teknis, saya juga menyadari betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi di dalam dunia profesional. Oleh karena itu, saya kini secara konsisten terus mengasah kemampuan berbicara berbahasa Inggris agar saya lebih percaya diri dan sekaligus memenuhi kualifikasi untuk bidang kerja yang saya minati. Bagi saya, proses tersebut menjadikan diri saya untuk berkembang secara menyeluruh, baik dari sisi hard skill maupun soft skill. Salah satu proyek atau tugas yang paling menarik bagi saya adalah ketika saya dan tim diminta untuk melakukan analisis strategik terhadap perusahaan di industri pertambangan. Proyek ini atau tugas ini berlangsung selama 1 semester dengan anggota kelompok yang memiliki latar belakang konsentrasi yang berbeda-beda. Di tugas ini, saya berperan sebagai analis performa keuangan perusahaan. 6 minggu pertama, kami berfokus dengan analisis aspek-aspek internal perusahaan, seperti visi misi, lini bisnis, hingga strategi perusahaan dalam menjaga sumber daya dan kapabilitasnya. Lalu, 6 minggu berikutnya, kami berfokus terhadap analisis aspek eksternal perusahaan dengan menggunakan kerangka kerja seperti PESTEL, Porter's Five Forces, Gap Analysis, dan SAFe Framework. Tantangan terbesar dalam melakukan tugas ini adalah memahami kompleksitas industri pertambangan
dan juga memahami terminologi dalam hal makroekonomi maupun teknis yang masih asing bagi kami sebagai mahasiswa manajemen. Untuk mengatasinya, saya dan tim melakukan penelitian atau melakukan riset terkait literatur, serta berdiskusi dengan dosen, dan juga membagi peran untuk melakukan analisis sesuai dengan keahlian masing-masing di tiap anggota kelompok, agar hasil analisis lebih komprehensif dan mendalam. Berkat hal tersebut, strategi dan prediksi kami terhadap perusahaan di masa mendatang dapat diterima oleh dosen penguji dan disetujui. Pengalaman ini menjadi sangat menarik dan antusias bagi saya, tetapi sekaligus menegangkan karena kami diuji langsung oleh dosen yang pernah menjabat sebagai Menteri ESDM Indonesia periode 2009 hingga 2011. Hal ini juga mendorong saya untuk memberikan hasil analisis terbaik, sekaligus juga membiasakan diri terhadap dunia profesional di masa mendatang. Selama berkuliah dan berkarir di dunia profesional, saya menggunakan berbagai alat untuk mendukung pekerjaan saya. Untuk pengolahan data, saya sering menggunakan Microsoft Excel, mulai dari fungsi dasar, pivot table, SUMIF, maupun HLOOKUP dan VLOOKUP. Selain itu, saya juga terbiasa menggunakan Stata dan EViews, terutama untuk regresi, dan juga Refinitiv atau data stream, dan S&P Capital IQ untuk menarik data keuangan. Dari sisi presentasi, saya menguasai penggunaan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi yang lebih profesional, dan juga Canva terutama untuk penggunaan desain yang lebih kreatif dan menarik. Bahkan tidak jarang saya juga menggunakan CapCut untuk pelengkap presentasi maupun keperluan publikasi. Terakhir, sebagai bagian dari pengalaman profesional saya berpengalaman menggunakan e-faktur untuk menerbitkan dan menginput faktur pajak.